Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Wahai saudaraku, jangan karena kesibukan dan banyaknya kegiatan menjadikan kita lupa untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran. Sesungguhnya ketenangan dan ketentraman dapat diperoleh dari Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya kebaikan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan bahkan iri terhadap mereka yang telah mengamalkan Al-Quran dibolehkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidak berlaku iri kecuali terhadap dua orang. Seseorang yang dianugerahi Allah Al-Quran lantas dia mengamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan seseorang yang dianugerahi Allah harta lantas dia menginfakannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Selain itu terdapat permisalan yang baik bagi yang membaca Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, permisalan seorang muslim yang membaca Al-Quran bagaikan buah jeruk, baunya wangi dan rasanya lezat. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma yang tidak ada baunya dan rasanya manis. Permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan pewangi yang baunya wangi, rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan labu yang tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Terdapat hikmah yang indah dari perkataan Al-Azuri rahimahullah, barang siapa yang merenungi firman-Nya maka ia akan mengenal Robnya, akan mengetahui keutamaannya dibandingkan orang-orang mukmin yang lain. Dia akan menyadari kewajibannya dalam beribadah hingga senantiasa berusaha untuk menjaga kewajiban tersebut. Ia akan berhati-hati terhadap apa yang dilarang Robnya, mencintai apa yang dicintainya. Barang siapa yang memiliki sifat yang demikian ketika membaca Al-Quran dan ketika mendengarkannya, maka Al-Quran akan menjadi penawar hatinya. Ia akan merasa cukup tanpa harta, mulia tanpa kesulitan, lembut dalam menyikapi orang yang kasar padanya. Orang yang memiliki sifat demikian ketika ia memulai membaca sebuah surat yang tergambar di benaknya adalah sejauh mana dia dapat mengambil pelajaran terhadap yang dia baca. Tujuannya membaca Al-Quran tidak semata-mata untuk menghatamkannya, akan tetapi seberapa besar ia dapat memahami perintah Allah dan mengambil pelajaran darinya. Membaca Al-Quran adalah ibadah, maka tidaklah pantas membacanya dengan hati yang kosong lagi lalai. Dan Allah Ta'ala maha memberi taufik terhadap yang demikian. Wahai saudaraku, jangan sampai waktu kita tidak ada sedikit pun untuk membaca Al-Quran. Berusahalah walaupun sedikit waktu yang tersisa.